Jemaah sekalian hafidzakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yang pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan dari aham khasais Ahli Sunnah wal Jamaah atau karakteristik pokok dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan masuk pada poin yang ke-6. Seperti biasa kita akan coba bacakan terlebih dahulu atau teksnya, baru kemudian kita terjemahkan dan kita akan coba pelajari kandungannya. Kita mulai dari ke-6 ini. Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil hafizahullah ta'ala mengatakan, al-hirsu ala jam'i kalimatil muslimin. Al-hirsu ala jam'i kalimatil muslimin. Berambisi atau bersemangat, punya ambisi yang kuat, semangat yang kuat, ala jam'i kalimatil muslimin, untuk menyatukan kalimatnya kaum muslimin. Maksudnya untuk menuju pada persatuan. Alal haqqi, di atas kebenaran. Wa tauhidi sufufihim, dan menyatukan shaf mereka alat tauhidi wal ittiba, di atas tauhid dan di atas ittiba. Di atas tauhid dan di atas ittiba artinya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ib'adu kulli asbabin niza'i wal khilafi bainahum. Wa ib'ad, dan menjauhkan kulli asbabin niza', semua sebab-sebab perselisihan dan perpecahan, sebab yang bisa membuat kaum muslimin bertengkar atau berselisih, semuanya dijauhkan. Wa min huna, dari sini, la yatamayyazuna, mereka tidak berbeda, alal ummati, dari umat Islam secara keseluruhan, fi usuliddin, pada pokok-pokok agama. Bismin, dengan nama siwa, selain as-sunnati wal jamaah, selain ahlus sunnah dan selain jamaah. Jadi tidak menciptakan nama-nama baru yang membuat perselisihan. Wala yuwaluna, dan tidak memberikan wala atau tidak memberikan kecintaan. Wala yu'aduna, dan tidak memusuhi. Ala rabitatin, di atas suatu ikatan, siwal islami was sunnati, selain Islam dan sunnah. Jadi kita lihat kembali di sini, beliau Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil mengatakan bahwa di antara karakteristik pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semangat untuk menyatukan kaum muslimin. Artinya semangat, ambisi mewujudkan persatuan kaum muslimin di atas kebenaran dan di atas tauhid, serta di atas ittiba atau mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga menjauhkan semua sebab, semua hal, semua faktor yang bisa menyebabkan pertentangan, perselisihan, permusuhan
di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya keunikan, tidak punya sesuatu yang membedakan dari umat secara keseluruhan selain dengan nama sunnah dan jamaah. Maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan kecintaan atau sebaliknya memberikan kebencian. Jadi antara keberpihakan dan tidak keberpihakan, cinta dan benci, semuanya dibingkai dalam ikatan Islam dan Sunnah, bukan dengan yang lain. Nah, ini poinnya yang menjadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini poin ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqd. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Beliau menegaskan kepada kita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak punya pembeda. Dan poin pertamanya dimulai dari semangat untuk menyatukan. Ketika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semangat yang muncul adalah semangat berjamaah, semangat persatuan, tapi persatuan di atas kebenaran. Persatuan di atas tauhid, di atas ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan prinsip ini, maka persatuan yang dimaksud di sini jelas persatuan yang prinsip dasarnya diambil dari Quran dan hadis. Pada saat memahami Quran dan hadis, terjadi perbedaan seperti yang juga sudah pernah terjadi di kalangan ulama-ulama sebelumnya, dalam batas-batas yang dibenarkan dan dibolehkan, maka tetap itu dalam bingkai persatuan. Karena ada perbedaan yang bisa ditolerir, ada perbedaan yang bisa dipahami dan dimaklumi. Contohnya misalnya, perbedaan dalam beberapa bahasan fikih. Kita kenal imam 4 mazhab semuanya adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Urutannya seperti itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang kemudian mazhabnya kita kenal dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semuanya adalah imam Ahlus Sunnah. Imam Malik, imam Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i juga imam Ahlus Sunnah. Dan Imam Ahmad juga imam Ahlus Sunnah. Demikian pula imam-imam yang lain, selain imam 4 mazhab ini. Nah, imam 4 mazhab ini, kita semua ketahui dalam beberapa hal, dan bahkan dalam banyak. Bukan cuma 3-4 masalah. Bukan cuma 5, bahkan bukan hanya 10 perbedaan pendapat antar beliau-beliau. Kita dapati perbedaan bisa menyangkut masalah toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, bahasan tentang nikah, jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, dan seterusnya. Perbedaan yang jumlahnya tidak sedikit. Dan semuanya perbedaan dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara yang tayamumnya dengan cara tertentu dengan yang lain, antara yang sholatnya ketika kembali dari rukuk sedekap atau tidak, ketika sujud tangan dulu atau lutut dulu,
antara yang pakai kunut dan tidak pakai kunut, antara yang tarawihnya jumlahnya sekian dan sekian, di antara imam 4 mazhab ini, yang kita ketahui semua bahwa beliau-beliau berbeda. Artinya tidak semuanya selalu sepakat dalam semua masalah fikih, tapi semuanya adalah imam ahlus sunnah wal jamaah. Maka pada saat kita bersemangat untuk menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas ittiba, maka kita harus memahami bahwa bersatu itu bukan berarti seragam dalam segala hal, sampai pada masalah-masalah fikih juga harus diseragamkan. Karena kita sudah punya contoh dari imam-imam yang ada, beliau-beliau dalam beberapa masalah fikih berbeda pendapat. Dan sampai sekarang, ulama-ulama sampai zaman kita sekarang sepakat bahwa Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah. Ketika Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i dalam beberapa masalah, tidak mengeluarkan salah satu dari beliau berdua dari Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, ketika kita melihat perbedaan yang ada, misalnya yang satu kunut subuh, yang satu lagi tidak kunut subuh, maka kita bersatu dengan yang tidak kunut, atau sebaliknya. Kita bersatu dengan yang kunut, kalau kebetulan kita tidak kunut. Itu semua masih dalam bingkai al-hirsu ala jam'i kalimatil muslimina alal haq. Wa tauhidi sufufihim ala tauhidi wal ittiba. Jadi, pada saat kita berbeda dalam beberapa masalah, seperti yang barusan kita sebutkan, itu sama sekali tidak berarti bahwa kita tidak menyatukan kaum muslimin. Karena yang diseragamkan, yang disamakan adalah bersatu di atas al-haq, di atas tauhid, dan di atas ittiba. Dan kita semua ketahui, imam 4 mazhab ini, ittiba, imam 4 mazhab ini juga sama tauhidnya. Maka kita harus membuka ruang ketika kita bersatu dengan saudara-saudara kita yang berbeda pandangan dalam beberapa masalah, yang berbeda pandangan dalam beberapa subbahasan di bahasan fikih, mereka semua tetap ahlus sunnah wal jamaah. Mereka semua ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dalam masalah ini dan itu hal yang biasa. Ketika masalahnya masih dalam bahasan fikih yang sudah ada sejak dulu perbedaan tersebut. Tadi sengaja kami sebutkan contohnya misalnya masalah kunut. Bagi yang memilih untuk kunut, silahkan. Memilih tidak kunut juga silahkan. Karena memang masing-masing ada ulama yang dijadikan rujukan. Tapi yang perlu diingat adalah semuanya masih dalam lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Dan tidak keluar karena masalah-masalah tersebut. Sama halnya juga dengan beberapa bahasan-bahasan yang lain. Misalnya, pada bahasan yang berhubungan dengan, kalau di zaman sekarang, apa hukumnya foto? Atau berbeda pandangan tentang beberapa bab fikih yang lainnya. Bahasan tentang haji, bahasan zakat, kita ketemu dengan sekian banyak bahasan. Yang mereka ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah, tapi berbeda pandangan dalam beberapa bahasan. Nah, itu yang dimaksud dengan di atas kebenaran. Jadi, pada saat kita bersemangat untuk menyatukan kaum muslimin, kita berupaya untuk memahami bahwa menyatukan kaum muslimin itu bukan berarti bahwa semua kaum muslimin harus sama dalam akidah,
sampai dalam semua bab fikih. Lalu cara memaknai ittiba artinya semua bahasan fikih pun harus sama, ini clear. Karena tidak bisa dan tidak mungkin kita pahami bahwa imam 4 mazhab ini secara sengaja orang-orang yang serampangan tidak mau ittiba, tidak mungkin. Dan itu mustahil akan muncul statement seperti itu kalau kita membaca biografi mereka, karya-karya beliau-beliau yang nampak sekali semangat untuk ittibanya. Imam Malik yang punya pendapat berbeda dengan Imam Ahmad misalnya, kita semua ketahui Imam Malik orang yang sangat kuat semangat untuk ittibanya. Dan Imam Ahmad juga orang yang sangat kuat semangat untuk ittibanya. Tapi pada saat memahami dalil, memahami Quran atau memahami hadis, di beberapa bahasan fikih bisa berbeda pendapat. Nah, beliau-beliau yang berbeda pendapat dalam beberapa bahasan fikih, mau bahasan misalnya puasa Syawal atau bahasan apa saja, tetap semuanya masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang ingin kita tekankan, sehingga upaya untuk menyatukan kaum muslimin tidak dipahami dengan makna bahwa itu artinya kita harus seragam sampai pada semua bahasan-bahasan fikih. Mazhab fikih kita pun harus seragam, tentu tidak. Karena ini memang tidak mungkin diwujudkan kalau pemaknaannya seperti itu. Tidak mungkin diwujudkan, kenapa? Karena sepanjang sejarah kita sudah melihat buktinya. Imam-imam yang kapasitas keilmuannya, keimanan, ketakwaannya jauh di atas kita, beliau-beliau pun berbeda pandangan dalam beberapa bab fikih. Dan ini berlangsung selama berabad-abad. Yang berlangsung selama berabad-abad, bukan baru sekarang ini. Kita dapati beliau-beliau punya pandangan fikih yang tidak selalu seragam. Tapi semuanya, sekali lagi kita katakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, wa ib'adu kulli asbabin niza'i wal khilafi bainahum. Dan ada semangat, ada upaya yang sangat kuat untuk menjauhkan semua hal yang bisa menyebabkan perselisihan, menyebabkan pertentangan, menyebabkan beragam konflik di antara umat. Ada banyak hal yang terkait dengan poin ini. Jadi kita menjauhkan semua sebab yang bisa mengantarkan pada perselisihan, maka kita berupaya menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, atau yang menjadi turunan dari apa yang terdapat dalam keduanya. Misalnya, kita bisa lihat pada surat Al-Hujurat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Jika ada orang fasik yang datang kepada kalian, maka tabayyunlah. Maka periksalah dengan teliti berita tersebut. Antusibu qaumam bijahalah. Agar kamu sekalian tidak menimpakan suatu musibah, bencana yang akhirnya menyebabkan perselisihan, permusuhan, yang itu muncul karena ketidaktahuan.
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalian menjadi orang-orang yang menyesal atas perbuatan kalian. Menyesal karena apa? Karena telah menerima, mempercayai informasi yang belum sepenuhnya bisa dipercaya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, banjir informasi. Ketika muncul tsunami informasi, informasi yang berseliweran, yang begitu banyak, dan sangat berbahaya ketika kita langsung serta-merta percaya begitu saja. Tambah lagi ada orang-orang yang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, memproduksi, memfitnah, bikin poster, bikin meme, bikin ini dan itu, kemudian diberikan keterangan ini dan itu yang akhirnya menyebabkan perselisihan. Nah, kadang-kadang kita perlu mengecek terlebih dahulu. Nah, kita tentu sangat prihatin ketika ada orang-orang yang secara sengaja bekerja untuk itu. Kerja untuk membentur-benturkan. Kita semua tahu bagaimana ada akun-akun, ada channel-channel yang sengaja kerjanya apa? Membenturkan antara ceramah dengan ceramah. Dipotong pada bagian ini, dibenturkan dengan ceramah di bagian yang lain. Dari ustadz yang berbeda. Jadi orang yang nonton menangkap kesan adanya permusuhan. Adanya perselisihan. Padahal yang di sini dipotong karena tidak utuh, jadi orang bisa salah paham. Kemudian yang sana dipotong juga bisa jadi tidak utuh. Dan kita harus waspada dengan gerakan seperti ini. Dengan oknum-oknum, pihak-pihak, orang-orang yang bekerja seperti ini. Kita harus bangun kesadaran ini. Maka ib'adu kulli asbabin nizai wal khilafi bainahum, salah satu caranya adalah dengan membangun kesadaran. Adanya orang-orang, pihak-pihak yang bekerja. Kan kita bisa lihat bagaimana orang secara sengaja bikin channel YouTube. Lalu potong video Ustadz A dibenturkan dengan video Ustadz B. Itu kalau orang tidak bekerja secara khusus nggak bisa. Kalau orang awam seperti kita yang tidak paham edit video, ngerjakannya sudah repotnya luar biasa. Susah sekali ngerjakan potong video sana, potong video sini, lalu kemudian tambah dengan thumbnail, tambah dengan caption, tambah dengan ini. Susah. Kita nggak bisa, nggak punya ilmunya untuk motong sana, motong sini, dan potongannya itu potongan yang bisa pas sekali, nampak terlihat Ustadz A menyerang Ustadz B atau sebaliknya. Padahal bisa jadi ketika ditonton keseluruhan dari masing-masing video, tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungan antara ceramah Ustadz A dengan Ustadz B. Karena di tempat yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dengan jamaah yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dalam konteks yang berbeda. Tapi kalau yang namanya dipotong, termasuk kajian kita ini, kalau materinya dipotong pada bagian tertentu, depannya dihilangkan, belakangnya dihilangkan, maka bisa dibenturkan dengan bagian yang lain. Atau kalau potongan itu diambil, bisa jadi orang salah paham. Orang bisa salah paham karena apa? Tidak mendapatkan bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, itu contoh sebab niza, sebab perselisihan, pertentangan, permusuhan di antara umat. Karena apa? Karena adanya orang-orang seperti itu. Nah, kita sekarang harus semakin waspada dan kalau perlu ditandai. Channel-channel yang kerjanya mengadu domba seperti ini, channel apa saja. Akun-akun yang kerjanya suka mengadu domba, akun apa saja. Orang-orang, person-person yang secara khusus bekerja untuk mengadu domba antar umat atau antar elemen umat juga perlu ditandai.
perlu diingat-ingat. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan dan umat jadi waspada. Karena mereka bekerja untuk mengadu domba. Maka kita harus menyadari dan semakin waspada. Kemudian contoh yang lain yang disebutkan sebagai wa ib'adu kulli asbabin niza. Hanya pada ayat yang lain di surat Al-Hujurat. Tentu kita menyebutkan ini contoh karena memang tidak menyebutkan keseluruhan, hanya cuma menyebutkan sebagian. Contoh yang lain pada firman Allah Ta'ala di ayat ke-11 surat Al-Hujurat. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, jangan sekelompok orang menghina, meremehkan atau merendahkan kelompok yang lain. Jangan sekumpulan orang menghina sekumpulan orang yang lain. Jangan sekumpulan laki-laki menghina sekumpulan laki-laki yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi mereka yang dihina, diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Lalu Allah tegaskan lagi, wala nisa min nisa, dan tidak boleh juga sekelompok perempuan menghina, merendahkan, mengejek kelompok atau sekumpulan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Nah, bisa jadi yang diejek atau wanita-wanita yang diejek ini malah justru lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan kalian mencela sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk kepada orang lain atau kepada sesama kalian. Tanabuz bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini dengan tegas kita diajarkan hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan. Di antaranya apa? Ngejek, menghina, mencaci maki, merendahkan, menganggap buruk, dan itu diungkapkan. Kemudian ada yang dengan cara memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, dengan panggilan-panggilan yang jelek kepada saudaranya. Padahal saudaranya tidak punya panggilan tersebut. Nah, ini contoh dari asbabin niza'i wal khilaf. Sebab siapapun kita pasti tidak merasa nyaman kalau diejek oleh orang lain. Bahkan meskipun ejekan yang disebutkan itu ada, tidak ada yang suka. Ini hukum asalnya. Dan hal-hal yang menjadi kekurangan saudara kita bukan untuk jadi bahan ejekan. Dan kalau ini terjadi, hal ini bisa menjadi sebab orang tidak merasa nyaman untuk bersama kita. Kalau orang sudah pernah disakiti, dicaci maki, dihina, diejek, maka ini bisa menjadi sebab susah kita untuk bisa bersatu. Karena tersinggung, sakit hati, sudah dihina, sudah diejek. Maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk menjaga agar jangan sampai ini terjadi. Nah, ini sementara baru setengah dari poin yang ke-6.
Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah semangat untuk menyatukan kaum muslim. Semangat untuk bicara tentang persatuan, mengupayakan persatuan, mewujudkan persatuan di atas al-haq, di atas tauhid, dan di atas ittiba. Semangat itu diwujudkan dengan apa? Bukan hanya sekedar disampaikan, dibicarakan, tapi juga semangat dengan cara nyambangi, ketemu, menyapa, memberikan hadiah yang kira-kira bisa membuat kita semakin dekat dengan mereka. Bukan menyebarkan aibnya, menyebarkan keburukannya di akun media sosial, padahal nomor handphonenya, nomor WA-nya ada dan bisa kita sapa, bisa kita nasihati, bisa kita ingatkan kalau memang yang bersangkutan keliru. Dan kalau kita bicara tentang kekurangan, semua kita, bukan cuma yang hadir di kajian seperti ini, semua kita tanpa kecuali. Kullu bani Adama khata'. Semua bani Adam itu banyak kesalahan. Jadi kalau bicara kesalahan, kekurangan, kelemahan, keburukan, semua kita punya. Tapi apakah itu menjadi bahan untuk kita umbar, kita sebarkan, atau kita jadikan bahan ejekan? Tentu tidak. Kekurangan yang ada, mari kita tutupi. Kekurangan yang ada, mari kita jadikan bahan untuk nasihat, kita perbaiki. Nah, demikian ulasan pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada poin yang ke-6 dan manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian peminhuna. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Allahu a'lam. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika